Masa muda merupakan masa membekali diri dengan berbagai hal yang menunjang kebutuhan hidup di masa depan. Tidak hanya bekal material saja, tetapi keilmuan, kematangan emosi, dan kedewasaan dalam bersikap, serta kesiapan dalam membangun keluarga yang diawali dengan memilih calon pasangan hidup yang baik. Upaya memilih pasangan hidup yang baik dilakukan oleh kedua belah pihak sebagai pondasi kehidupan agar terjalin kesepakatan, ikatan cinta, saling menyempurnakan, dan harmoni. Namun, jika terjadi kelalaian pada sisi tersebut dan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat memicu situasi yang pelik. Misalnya, memaksa wanita menikahi laki-laki yang tidak ia kehendaki karena adat istiadat yang rumit, dengan kerabat yang tidak ia inginkan, atau karena walinya terpesona pada si pelamar yang terpandang atau kekayaannya. Perbuatan tersebut termasuk dalam kezaliman yang berisikan tentang janda tidak boleh dinikahkan sebelum ia dimintai pendapatnya, dan gadis tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai izinnya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana bentuk izinnya?" Beliau menjawab, "Ia diam." Meskipun dalam hadis disebutkan seperti itu, namun hendaknya seorang gadis memahami hal yang dimusyawarahkan walinya dan melihat maslahat pada pilihannya. Oleh karena itu, akhlak berkomunikasi yang baik dan kedekatan antara anak dengan orang tua menjadi faktor penting. Jika tidak memperhatikan agama dalam memilih calon, ini menjadi pilihan yang buruk. Misalnya, ketika walinya menanyakan hal-hal yang tidak mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti halnya pekerjaan, harta, kedudukan, dan hal-hal duniawi. Ia lupa bahwa mengkhianati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya tidak dapat dipercaya untuk melindungi putrinya. Betapa banyak laki-laki yang hanya menetapkan syarat duniawi kepada wanita yang akan dipinangnya. Namun, perkara agama menjadi perhatian yang terakhir. Kemudian ia menyikapi bahwa wanita itu tidak pantas menjadi istrinya karena agama dan moralitas yang minim. Untuk itu penting bagi kita mempertimbangkan baik-baik dampaknya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Nuh ayat 27. "Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur." Orang yang membuka episode awal rumah tangganya dengan pelanggaran syariat tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah mungkin ia menunggu taufik dan hidayah dari Allah? Pertanyaan garis besarnya adalah, atas dasar apa seharusnya memilih calon pasangan hidup? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita bisa melihat pada surat An-Nur ayat 32. Yang tertuliskan, "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang atau sendirian di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui." Dari ayat di atas, Allah memerintahkan untuk menikah dan Ia sudah menjanjikan kepada mereka untuk memberikan kecukupan. Dari Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Bertakwalah kalian kepada Allah dalam menjalankan apa yang Dia perintahkan kepada kalian dalam hal menikah. Niscaya Dia akan memenuhi bagi kalian apa yang telah Dia janjikan kepada kalian, yaitu kecukupan." Hanya hamba yang meyakini janji Allah lah yang bertakwa dan meletakkan segala pertimbangannya berdasarkan agama sebagaimana tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Rasulullah telah bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi nomor 1004 dan Ibnu Majah nomor 1957 yang berisikan, "Jika datang kepada kalian seseorang yang kalian sukai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak kalian lakukan, akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang meluas." Dalam hadis ini, Rasulullah berpesan agar menerima seseorang yang terhimpun pada dirinya dua hal, yaitu agama dan akhlak.
Karena akhlak yang baik adalah ciri yang paling terlihat dari bagaimana agama seseorang. Dan Rasulullah meringkas kebaikan itu ada pada akhlak yang baik. Beliau bersabda, kebijakan itu adalah akhlak yang baik. Hal ini menunjukkan orang yang agamanya rusak dan akhlaknya buruk seharusnya tidak dinikahkan. Dalam hadis tersebut ada anjuran memilih calon suami dengan melihat kereligiusannya. Betapa banyak wali yang tidak melirik sisi tersebut dan membiarkan anak putrinya dengan laki-laki yang tidak disebutkan Rasulullah tadi. Betapa banyak kita mendengar problematika kaum wanita yang terjerumus pada pilihan yang salah. Dengan catatan agar tidak salah memahami bahwa orang beragama sudah otomatis orang yang berakhlak, tanpa menanyakan dan memperhatikan akhlaknya. Telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 221 yang menuliskan, janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan yang musyrik, meskipun ia menarik hatimu. Dalam Sahih Al-Bukhari nomor 5090 dan Sahih Muslim nomor 1466, Rasulullah bersabda, perempuan dinikahkan karena 4 hal. Pertama, karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Utamakanlah perempuan yang baik agamanya, niscaya kamu merasa cukup atau beruntung. Pembentukan keluarga dimulai dari terhubungnya laki-laki dan perempuan melalui lembaga pernikahan. Allah pun memerintahkan memilih suami yang soleh dan istri yang soleha. Para orang tua atau wali yang memilihkan anaknya suami yang soleh dan istri yang soleha adalah pilihan untuk kebaikan putra-putrinya dan keturunannya, baik untuk di dunia dan di akhirat. Memilih pasangan yang benar, baik suami maupun istri, menyebabkan banyak hal. Yang terpenting adalah terbentuknya masyarakat yang baik dan beradab, sebab dari keluargalah masyarakat dapat terbentuk.